Allahumma arhamna bil Quran. Ayo subscribe channel ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ibadiyas syakur, panjak deseda Allah Ta'ala tahu bersyukur, yang kemudian akan ditambahkan terus oleh Allah nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka pastilah aku akan tambahkan kalian nikmat-nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kalian tidak bersyukur, sungguh azabku sangatlah pedih. Untuk itu Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain selaku umat yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya dengan melafazkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah sebagai nabi akhir zaman, yang tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad, sebagaimana tidak akan ada lagi kitab suci setelah Al-Qur'an. Muhammad adalah nabi yang terakhir, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang Allah berikan untuk Rasulullah Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, dan kita umatnya yang hidup di penghujung zaman ini. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah atas Muhammad, wa sallimu, dan ucapkan salam. Jadi salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kita memasuki surah yang baru, yaitu surah yang ke-42, yaitu surah Asyura, yang berarti bermusyawarah ya, dalam menentukan segala sesuatu. Tentunya kita tidak bisa menentukannya sendiri,
tetapi kita diajarkan oleh agama ini, oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam segala perkara. Yang namanya musyawarah tentunya tidak bisa sendiri, harus ada orang lain. Itu artinya bahwa kita hidup di dunia niki tidak bisa seorang diri. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, kita butuh pendapat orang lain, kita butuh masukan orang lain. Maka kita disyariatkan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Jadi surah yang ke-42 ini dinamakan dengan surah Asy-Syura, yang berarti musyawarah, karena di salah satu ayat yang terdapat di surah ini ada perintah bermusyawarah, ya. Dan Allah memulai surah ini dengan huruf abjad hijaiyah, alif lam mim ain sin qaf. Jadi bukan sin qaf tapi ang sin qaf, karena tanwin bertemu dengan qaf. Tanwin bertemu dengan qaf. Sin itu ada an ketemu dengan qaf, maka ikhfa hakiki, ya. Ain, nun ketemu sin, ikhfa juga dipanjangkan nunnya ke sinnya. Ain sin qaf. Sin ada nun di akhirnya juga itu. Sin kemudian qaf, maka ang sin qaf. Ini kena ain sin qaf tapi ang, ya. Ain sin qaf. Jadi ifa hukumnya maka didengungkan. Nah, ada dua singkatan di situ, ada dua huruf muqatta'ah, yaitu alif lam mim dan juga ain sin qaf. Yang ulama tafsir sebagian besarnya menerjemahkan kata-kata singkatan ini, huruf muqatta'ah ini, dengan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala doang sak tahu kenana niki singkatan niki, ya. Nah, mengapa Allah tampakkan ayat-ayat ini huruf dalam bentuk huruf ini untuk menantang orang-orang kafir itu? Ayo, kamu bisa buat enggak seperti Al-Quran ini? Kalau engkau ragu tentang Al-Quran ini yang aku turunkan kepada Muhammad, coba kalian buat satu ayat saja yang semisal dengan Quran. Jadi Quran niki Bapak Ibu bukan karangan Nabi Muhammad sebagaimana tuduhan orang-orang kafir. Quran niki kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Maka bahagia gati dengan si rajin baca Quran. Kumbena kenjengkeun membaca surat cinta dari Allah. Di 114 surah cintanya Allah Bapak Ibu. Quran niki adalah rahmatan lil mu'minin, syifaun wa rahmatun lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang beriman. Maka beruntung ibu-ibu yang belajar istiqomah baca Quran, apakah one day one juz atau one day one halaman, itu ya,
satu hari satu halaman, satu hari satu juz. Kalau setiap bulan kita bisa khatam 30 juz Al-Quran, udah tidak terhitung Bapak Ibu ya. Jadi sambil kita terus perbaiki bacaan kita dan kita terus mengejar target dapat mengkhatam, dapat selesai membaca 30 juz sekurang-kurangnya 1 kali 1 tahun. Kalau tidak bisa 1 kali 1 tahun, ya sekali seumur hidup. Paling malesnya sudah. Tapi kalau kita bisa sekali sebulan, luar biasa Bapak Ibu. Sekali sebulan kita bisa selesai 30 juz, ya, maka luar biasa. Ya. Yeah. Punya baris, nggak bisa kita baca nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini disebut dengan harful muqata'ah atau huruf abjad, huruf yang terpisah-pisah. Jadi bukan membaca kalimatnya, bukan alama atau bukan asaqah, tapi menyebut nama hurufnya atau ismul hurufnya, nama hurufnya. Huruf apa? Huruf alif, huruf lam, huruf mim, huruf ain, huruf sin, huruf qaf ya. Jadi disebut nama hurufnya, dipanggil nama hurufnya ya. Alif lam mim ain sin qaf. Ain 6, an ke si itu sekurang-kurangnya 2 harokat ya, itu ikhfa hakiki. Kemudian sin ke qaf ya, si itu 6 harokat, kemudian an-nya ke qaf 3 harokat atau 2 harokat sekurang-kurangnya. Sin bukan sin, bukan langsung sin, bukan langsung ke nunnya, tapi panjang sinya. Sin ya, angnya lagi panjang. Sin ke ang itu juga dipanjangkan. Ain nun terus kan, ain sin qaf. Nah, jadi bukan ain sin qaf, tapi semuanya punya hukum di situ. Ya, jadi jangan baca kayak Yasin tuh, Yasin 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 wal Qur'anil Hakim, itu hukumnya nih ya. Nah, ya. Jadi alif lam mim, la 6 harokat, 2 sampai 3 harokat, mim itu 6 harokat. Nah, jadi alif 1, la 6, 2 sampai 3 harokat, mi 6 harokat, mim juga ain itu 6 harokat. Kemudian an ke sin, ain sin qaf. Nah, jadi niki disebut dengan harful muqata'ah atau huruf abjadnya hijaiyah. Huruf abjad atau huruf hijaiyah disebut nama hurufnya, bukan dirangkai kata-katanya. Seperti ya, bukan alama atau bukan asaqa, bukan gitu. Ya. hilang hukumnya ya. Kita tidak bertajwid jadi harus disambung supaya hukum tajwidnya masuk ya.
Kalau kita putus ain, sin, qaf, tidak masuk kita tajwidnya ya. Karena tajwid itu ada hukum panjang pendek, ada hukum ikhfa, ada hukum iqlab dan seterusnya. Jadi kata Nabi, wa man lam yujawwidil qur'ana asimun. Saya tidak bertajwid baca Quran berdosa kata Nabi. Itu. Jadi baca Quran itu harus bertajwid. Sampai Nabi katakan begitu. Wa man lam yujawwidil qur'ana asimun. Barang siapa yang tidak bertajwid baca Quran itu berdosa. Yang betul harus belajar tajwid Bapak Ibu. Ya. Mengepaskan bacaannya. Adapun mengetahui nun sukun, mim sukun itu fardu kifayah. Cukup di kampung itu satu yang ahli di bidang itu, gugur kewajiban kita. Ini mau pahala aja ya. Untuk milih mau pahala harus belajar. Pada marak ngurus jenazah niki fardu kifayah hukumnya. Saya mau si ngurus no. Amun itu ndak milu jangan ndak mau ya. Jadi dalam temele mau pahala kifayah milu fardu kifayah no. Ada wahara ngurus ya itu dak milu. Udah ndak milih pahala aja sekedar gugur kewajiban teh ya menharap dengan ngurus ya. Gitu. Ya kena fardu kifayah Bapak Ibu. Cukup arak dengan tahu. Wah gugur ndak berdosa ngono ya, ndak berdosa. Ya, ndak milih mau pahala aja ya. Amun itu milu jangan ndak mau pahala. Ya, pada marak sembahyang jenazah. Nah, tajwid niki seperti ini ke belajar ilmu waris juga seperti ini ke fardu kifayah hukumnya. Mereka yang warisan niki ya. Matematika waris itu harus ada yang ahli di kampung kita. Kalau tidak ada, maka semua kampung itu berdosa. Sama dengan jenazah tadi, kalau semua tidak ada yang bisa mengurus jenazah ini, maka isi kampung ini berdosa. Sama dengan tajwid ini, kalau semuanya tidak ada yang bisa, mudah tidak ada yang mau belajar, ya semuanya menanggung dosa. Nah itulah kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap diri kita ini melekat kewajiban di situ, tidak bisa terwakilkan, wajib ya. Marak sembahyang 5 waktu ini wajib aini, puasa bulan Ramadan wajib aini, kita kanggo bewakil. Halo anta anakku lalu jok masjid, anta anakku puasa aku ndek ampun sa gugur kewajiban ndek mbah tu wakilan niki ya kenen fardu ain, fardu yang melekat pada setiap diri kita ini yang mukallaf. Nabi kena mukallaf niki dengan si uah balik, dengan si uah terbebani si hukum. Lamun mama wah ngimpi jadi ukuran balik niki wah ngimpi ya, mimpi basah. Lamun nina sugul darah haid. Atau lamun usia, lamun umur kadu wah mencapai 15 tahun laki-laki ya, laki-laki perempuan kalau umur niki 15 tahun tima andek neman haid misal ya, lagu mencapai umur 15 tahun maka sudah disebut aqil baligh. Jadi syarat wajib ibadah niki aqil baligh, berakal sehat dan sudah mencapai umur baligh. Bahasa itu dewasa, tahu salah kena itu ya. Jadi harus amun tuh umur 15 tahun ini harus tahu be perintah be larangan, be rukun Islam, be rukun iman. Angka amun berukna haid anak senina wajib tajah niki. Ni rukun Islam anakku ya, ni rukun iman, ni rukun sembahyang, ni rukun wudu, ni rukun ya ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi ndik sekedar nganakang doang, demen nganakang atau demen mati anang doang tapi kewajiban kita mendidiknya, mengajarnya. Jangan terbili nentang wah anak-anakan doang ndek terungu luan ibadah niki anak jarinten niki. Jadi kewajiban kita selaku orang tua
untuk mendidik dia agama niki. Ya. Murru auladakum inda sab'i wadribuhum ya indal ashri. Kurang lebih seperti itu. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Nek man nganggo ngempukang lagu perintah ya. Sembahyang gitu ya. Wadribuhum, boleh kamu pukul dia. Kalau dia sudah berumur 10 tahun masih ndak milih sembahyang, pukul empuk ya. Nah, ini tak suruh si agama launa umur 10 tahun masih ndak milih sembahyang, empuk. Nah. Tapi memukul yang mendidik. Ini salah, tak kangen anak tuh ya. Dek tebani ursang subuh gara-gara bareh ngantok lalu sekolah, ngantok lalu ngampus. Masya Allah Pak Ibu, masa ketakutan hukuman dosen, hukuman guru, hukuman sekolah daripada hukuman Allah berupa neraka niki. Nah, jadi lamun berumur 10 tahun ke anak niki masih ndak man melih lalu sembahyang, empuk kata Nabi. Tapi memukul yang mendidik, yang membuat dia sadar. Dendek siksa aja ya, dendek siksa. Nah, jadi semuanya sudah kita diajarkan Bapak Ibu oleh agama niki, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, alif lam mim ain sin qaf termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya itu diserahkan kepada Allah, ya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala dong sakwikan napi kenen singkatan-singkatan iki. Leman alif lam mim kaf ha ya ain sod, ya. Jangan baca kahaya asoh. Kahaya asoh, salah. Si kena Nabi kaf haya ain sod, sod ada dal di akhirnya, sod bukan so tapi sod, nama hurufnya itu sod, ya. Ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini untuk menarik perhatian. Mengapa Allah menggunakan singkatan-singkatan ini? Untuk menarik perhatian kita selaku pembaca atau pendengar, ya. Ampusa istilahnya yang telah mulai jenuh niki. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang baru, yang tidak semua orang bisa menangkap makna dari situ, wah apa ini? Nah, supaya kita semakin semakin memperhatikan apa kira-kira kenana. Sih ada tantangan di situ, ada semacam keingintahuan kita. Nah, itu ya. Jadi Allah sengaja menggunakan singkatan-singkatan ini untuk menarik perhatian kita lebih serius. Apa yang Allah bahas di sini, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, yang ingin ajak pelunggu langsung ke ayat 7 Bapak Ibu. Ya, ke ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 7 ini, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah, wa kadzalika,
demikianlah auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu Muhammad, Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyya, Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Karena Muhammad lahir di bangsa Arab, maka menggunakan bahasa Arab, maka Quran turun pakai bahasa Arab. Andin Muhammad takdiran lahir lek Karangkelok, mungkin Quran ini akan bahasa Karangkelok. Jadi karena Muhammad dari bangsa Arab, ya, lahir di Arab dan penduduknya menggunakan bahasa Arab, maka Quran ini turun Arabiyah, pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Arab ya Quran ini. Supaya apa? Litunzira ummal qura wa man haulaha, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Ya, jadi istilah Mekah niki banyak. Kadang-kadang disebut dengan Bakkah, kadang-kadang disebut dengan Makkah, kadang-kadang juga disebut dengan Ummul Qura. Ya, Ummul Qura. Banyak istilahnya kota Mekah niki. Jadi supaya kamu dapat memberi peringatan kepada penduduk Mekah. Apakah orang Mekah saja? Enggak. Waman haulaha. Nah, di sinilah kita masuk. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, lingkungannya. Terus apa Ibu? Makanya Muhammad itu tidak hanya diutus untuk orang Mekah, tetapi untuk alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alamin, seluruh alam. Jadi Muhammad walaupun lahir di Mekah, bukan berarti Muhammad untuk orang Mekah saja. Tetapi Allah katakan waman haulaha. Tuh, ayat ini mengatakan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, haulaha ini ya seluruh. Jadi Mekah disebut Ummul Qura, induknya negeri. Disitulah induknya kemudian tersebar. Ya. Yaitu waman haulaha. Jadi jangan katakan kan Quran turun di Mekah pakai bahasa Arab, berarti orang Arab aja. Enggak, Bapak Ibu. Makanya kita wajib belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Sekurang-kurangnya tahu te arti jannah. Napi arti jannah ya? Surga. Tahu te arti nar. Napi arti nar? Neraka. Nah, setiap terdengar kata-kata jannah, nunas Allah tali Allah biang kayu surga ende. Setiap terdengar kata-kata nar, nunas perlindungan ya Allah jauh kaji ndak baik sentuh api neraka niki. Nah, Allahumma ajirna minan nar. Ya doana niki. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah hindarkanlah kami dari neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang kedua, walitunzira yaumal jam'i la raiba fih, dan supaya kamu memberi peringatan kepada orang-orang di dunia ini, ya, tentang yaumal jam'i, hari perkumpulan masa dari Adam sampai dengan manusia terakhir, dari Adam sampai zaman Muhammad niki yaumal jam'i, jelu tok terkumpulan selaput teh leman zaman Adam sampai terakhir akhir zaman. Ngumbi jak nerua Bapak Ibu. Masya Allah. Lek sekik halaman besar padang mahsyar. Ya. Mu lek itu
Iya, tahun pedas. Nah, Bapak Ibu